Siang ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu membaca Al-Quran yang diperintahkan. Jadi membaca Al-Quran itu ibadah. Kenapa? Karena diperintah oleh Allah SWT untuk membacanya. Membaca Al-Quran yang diperintahkan adalah membaca Al-Quran dengan mahir. Membaca Al-Quran dengan mahir itu diperintahkan. Maksudnya dengan fasih dan dengan benar, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Jadi kita wajib mempelajari ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Agar apa? Agar kita membaca Al-Qur'annya sesuai dengan perintah Allah, yaitu dengan mahir. Mahir itu terampil, ahli. Kenapa? Karena belajar ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir, wa huwa mahir bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi orang yang mahir membaca Al-Quran, dia berada bersama para malaikat yang mulia dan baik, malaikat yang dihormati, malaikat yang terhormat, karena didekatkan di sisi Allah. Jadi kalau kita mahir, fasih, benar membaca Al-Quran, maka kita akan senantiasa bersama malaikat yang baik lagi mulia, itu malaikat yang terhormat, sehingga dijauhkan dari setan. Setan gak berani dekat. Inilah pentingnya kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, atau dengan fasih. Kemudian membaca Al-Quran yang diperintahkan adalah membaca Al-Quran dengan sabar. Terus membacanya walaupun terbata-bata, walaupun tidak mahir, tidak fasih, banyak yang salah, tapi tetap membacanya sembari memperbaiki bacaannya sampai mahir. Jadi terus belajar ilmu tajwid, terus belajar ilmu qiraat. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Dan orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadisnya sama riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tidak rugi membaca Al-Quran itu. Kalau benar, kalau fasih, kalau bagus, kalau mahir, kalau lancar, bersama malaikat. Tapi kalau tidak fasih, tidak lancar, tidak mahir, tapi tetap sabar membaca dan membaca terus, sembari belajar ilmu tajwid atau ilmu qiraat, maka akan dapat berapa pahala? 2 pahala. Jadi kalau tidak membaca Al-Quran rugi. Jadi jangan takut salah. Asal belajar terus, insya Allah kesalahannya berkurang. Di sini hari Sabtu, ibu-ibu belajar ya. Jadi yang belum gabung, supaya nantinya mahir membaca Al-Quran. Jadi kemana saja, di mana saja, selama kita membaca Al-Quran, selama itu hadir malaikat yang mulia lagi baik. Kemudian membaca Al-Quran yang diperintahkan adalah membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, yaitu tahsin al-qiraah. Jadi belajar ilmu tahsin.
belajar ilmu tajwid, belajar ilmu qiraat, belajar ilmu tahsin. Namanya tahsinul qiraat, untuk membaguskan membaca Al-Qur'an. Ya, dengan melakukannya dengan merdu sehingga enak didengar dan menyentuh kalbu. Ya. Jadi itu bagian daripada dakwah. Orang bisa tersentuh kalbunya ketika mendengar bacaan Al-Quran yang enak. Ya. Karena yang membacanya belajar tahsin. Ya. Di sini kan tajwid, tahsin, tahfidz. Itu. Baca Al-Qurannya benar, baca Al-Qurannya bagus, dan hafal bacaan Al-Qurannya. Dan bukan membaca Al-Quran dengan meniru lagu. Ya. Misalnya ada membaca Al-Quran dengan langgam Jawa, ada bu. Ya. Membaca Al-Quran dengan langgam Sunda. Ya. 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 Jadi membacanya itu dengan yang diakui secara resmi, ya, ya. Nah, itu ada ilmunya, Bu. Ya. Ibu pernah mendengar bacaan Al-Quran dengan lagu Jawa, Bu? Ya. Ya. Jadi bukan itu yang dimaksud, ya. Tapi dengan ilmu tahsin, ya, ya. Kemudian Rasulullah SAW itu berpesan, ya. Apa pesan beliau? Zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Ya, indahkan, baguskan, hiasi Al-Qur'an itu dengan suara-suara kalian. Ya. Jadi membaguskan suara ketika membaca Al-Qur'an itu termasuk sunnah Rasul. Ya, sunnah Rasul. Ya. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Siapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Qur'an, maka ia bukan dari golongan kami, ya. Jadi bukan hanya benar, bukan hanya bagus, tapi juga merdu dan indah. Ya. Itu adab membaca Al-Qur'an yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya riwayat Abu Daud, Ahmad, dan dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya. Ini pesan Rasul, ya. Kemudian yang selanjutnya kata Imam An-Nawawi, ya, ajma'a al-ulama radhiyallahu anhum minas salaf wal khalaf minas sahabah wa tabi'in wa min ba'dihim min ulama'il amsar, ya, a'immatil muslimin alastihbabi tahsini saut bil Quran. Jadi para ulama sepakat, baik ulama salaf ataupun ulama khalaf, baik sahabat, tabi'in maupun ulama-ulama yang sesudahnya, bahwa sangat dianjurkan ketika membaca Al-Quran itu membaguskan suara. Kalau dulu namanya kuro, ya. Sekarang namanya murotal. Jadi ada Hudhaifi, ada Al-Gomdi, ada Al-Matrud, ya, ada Maher, apalagi itu banyak itu, Bu. Banyak. Itu bagus-bagus suaranya, Bu. Ya. Yang perempuan juga banyak, Bu. Ya. Itu yang terakhir saya dapat juara musabaqah, ya, tilawatil Quran tingkat nasional. Itu di Sawer, Bu, di Sawer. Jadi bukan hanya pemain organ tunggal, ya, ya. Sekarang tuh yang baca Al-Quran juga disawer. Ya. Ibu mending nyawer penyanyi organ tunggal, mending nyawer yang baca Quran. Ya. Kemudian membaca Al-Quran yang diperintahkan adalah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, Bu. Jadi jangan berhenti, Bu, terus sampai khotam. Kemudian mengulanginya lagi. Ya. Jadi Ibu beli Quran baru, baca sampai khotam. Kemudian beli Quran baru, baca sampai khotam. Ya.
atau ada di HP. Di HP ada Al-Quran Indonesia, Bu. Jadi kalau kita sudah baca, itu nanti ketika buka lagi, ya, nanya mau membaca, ya, ayat yang sudah dibaca, ya, jadi meneruskan terus, Bu, ya, insya Allah. Ya, jadi tidak usah mencari lagi, sudah kita bacanya itu sampai di mana. Itu ada namanya Al-Quran Indonesia, Bu. Ya. Atau bisa juga baca Al-Quran Android, Bu. Di sana ada tarjamahnya, ada tafsirnya dan sebagainya. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, qala rajulun, seorang laki-laki, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Jadi amal yang paling dicintai Allah itu banyak. Di antaranya adalah kata Rasul, ya, al-halu, ya, al-murtahil. Ini, Bu. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu pertama al-halu, yang kedua al-murtahil. Ya. Kemudian lelaki itu bertanya, "Wa mal halu al-murtahil ya Rasulullah?" Apa itu al-hal wal murtahil itu ya Rasulullah? Qala alladzi yadribu min awalil Quran ila akhirih, ya, kullama hala irtahala. Yaitu orang yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, Bu. Ya, itu yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Ibu sudah tamat belum, Bu? Dari awal sampai akhir, tapi kemudian jangan berhenti, Bu, walaupun sudah numpeng. Kan ada ya, kalau khatam Quran numpeng gitu. Udah numpeng, udah nggak pernah baca Quran lagi. Nah, al-hal wal murtahil itu baca Al-Quran dari awal sampai akhir, kemudian khatam, kemudian diulangi lagi. Itulah amal yang paling dicintai oleh Allah SWT. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi. Ya. Kemudian membaca Al-Quran yang diperintahkan adalah membaca Al-Quran dengan mempelajarinya, sehingga menjadi ilmu yang dapat diamalkan dan diajarkan. Kenapa? Karena Al-Quran itu wahyu. Al-Quran itu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Dan tidak akan bisa diamalkan kalau belum jadi ilmu. Dan Al-Quran akan jadi ilmu kalau dipelajari. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya. Yang terbaik dari kalian, jadi umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik itu adalah, ya, apa? Man ta'allamal Qur'an, yang mempelajari Al-Quran. Ya. Kemudian wa 'allamahu, mengajarkannya. Ya. Jadi ini luar biasa, ya, kedudukan orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya, ya, mempelajarinya supaya kemudian jadi ilmu dan kemudian diamalkan. Dan akhirnya, ya, kalau kita mengamalkan Al-Quran, kita akan dimuliakan oleh Allah SWT, diangkat, ya, derajat kita setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi orang yang membaca Al-Quran 1 juz dengan orang yang membaca Al-Quran 2 juz beda kedudukannya di sisi Allah. Ya. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin sering kita membaca Al-Quran, maka semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah, semakin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kemudian mempelajari dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Ya. Kemudian membaca Al-Quran yang diperintahkan adalah membaca atau tilawah Al-Quran dan mengkajinya atau tadarus bersama-sama di masjid. Nah ini, Bu. Ya. Ya. Kita sedang membaca Al-Quran, kemudian mengkajinya bersama-sama, ya, berjamaah. Di mana? Di masjid. Di Masjid Babu Taqwa. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Dan tidaklah berkumpul satu kaum, ya, ya, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya di masjid, ya, mereka membaca kitab Allah yaitu Al-Quran,
kemudian mengkajinya di antara mereka. Rame-rame Bu, berjamaah Bu, sama-sama mengkajinya. Ya. Apa kata Rasul? Illa kecuali ya, nazalat alaihimus sakinah. Pasti turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan Bu. Ya. Jadi kalau kita mau tenang, baca Al-Quran, kaji Al-Quran di masjid Bu. Insya Allah tenang Bu. Ya. Kalau di rumah ada yang ganggu ya Bu ya. Nah, di masjid nggak ada yang ganggu. Ya. Saking tenangnya di masjid itu bisa tidur Bu. Ya. Kemudian apa lagi Bu? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya, diliputi, ditutup oleh kasih sayang Allah. Dapat ketenangan, dapat kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaika, dikelilingi oleh malaikat. Ya. Nah, di sini banyakkan malaikat, banyakkan ibu-ibu. Banyakkan malaikat ini ya. Ya. Malaikat banyak banget di tempat ini. Untuk apa? Mendoakan kita supaya kita semuanya yang hadir di sini mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Kalau diampuni Allah, pertama ya, umurnya dipanjangkan, ajalnya ditangguhkan, tidak akan kesulitan air. Ya. Banyak hujan, tapi hujannya tidak bikin banjir. Hujannya itu bermanfaat, bikin subur, ya, bikin banyak air, ya, untuk keperluan sehari-hari, keperluan minum, keperluan masak dan sebagainya, keperluan mandi. Kemudian akan dibanyakan apa Bu? Ya, hartanya Bu. Ya, akan dibanyakan anaknya Bu. Akan dibanyakan sawahnya Bu. Akan dibanyakan sungainya Bu. Padahal kuncinya istighfar. Jadi istighfar itu jangan dianggap enteng Bu. Ya, banyak sekali fadilahnya Bu. Ya, memanjangkan umur, menangguhkan ajal, ya, menyebabkan hujan turun, banyak air, bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, kemudian harta dibanyakan, anak dibanyakan, kebun dibanyakan, sawah dibanyakan. Luar biasa Bu. Ya. Dan itu doa Rasul kepada pembantunya yang bernama Anas bin Malik. Ya, ya Allah panjangkan umurnya. Ya Allah banyakkan rezekinya, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Ya. Ampuni dosanya, berkahi hidupnya. Oh, bayangkan Bu, itu doa majikan kepada pembantu. Di sini berapa orang yang punya pembantu Bu? Ya. Suka didoakan itu nggak Bu? Ya, pembantu tuh doakan Bu supaya panjang umurnya, banyak hartanya, banyak anaknya, ya, diampuni dosanya dan diberkati hidupnya. Itu, ya, doa majikan kepada pembantu. Berapa orang yang mendoakan seperti itu Bu? Ya. Kemudian yang selanjutnya Bu, kalau membaca dan mengkaji Al-Quran di masjid secara berjamaah bersama-sama, ya, wa dzakarahumullahu fi man indahu, orang yang hadir di tempat itu oleh Allah akan disebut namanya satu persatu di depan para malaikat yang dekat di sisinya Bu. Ya, di dunia tidak terkenal, tapi di langit terkenal, ya, luar biasa Bu. Ya, gitu. Walaupun tidak di absen, ya, di sini di absen nggak Bu? Nah, ada absennya ya, tapi ada pengajian yang tidak di absen, tapi tetap mau di absen mau kagak, Allah mengabsennya Bu, nggak tanggung-tanggung mengabsennya itu di hadapan malaikat, ya, gitu. Mungkin nggak ada yang nanya, itu ibu ini nggak hadir kenapa ya Allah, gitu. Mungkin ya biasanya hadir kok sekarang enggak, ya. Nah, tapi yang di absen yang hadir doang Bu, yang nggak hadir nggak di absen, ya. Kemudian membaca Al-Quran yang diperintahkan adalah membaca Al-Quran dengan mengimani kebenaran yang terkandung di dalamnya Bu. Ya, dari ayat pertama sampai ayat terakhir, surat pertama sampai surat terakhir, juz 1 sampai juz 30 Bu. Itu semuanya benar Bu. Ya, semuanya yakin, tidak ada yang batil dan meragukan. Dan itu harus kita yakini ketika membacanya. Makanya membaca Al-Quran itu ibadah Bu. Karena isinya, kandungannya semuanya benar. Ya, tidak ada yang salah Bu. Di sini dijelaskan oleh Nabi SAW, ya, masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an, ya,
itu masalul utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Jadi perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran. Jadi orang yang beriman ada yang membaca Al-Quran, ada yang tidak membaca Al-Quran. Nah, orang yang beriman yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, sejenis jeruk, Bu. Baunya harum dan rasanya enak. Itu kalau orang beriman baca Quran. Ya, mengimani Al-Quran sebagai ya kebenaran yang datang dari Allah. Wa masalul mu'min, ada juga orang yang beriman alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak baca Quran, ngaku iman tapi tidak baca Quran. Itu perumpamaannya kamasali atamroh, seperti buah kurma, Bu. Ya. Apa buah kurma? La riha laha wa ta'muha khulbun. Buah kurma itu tidak ada wanginya, ya. Ibu pernah mencium buah kurma? Kan enggak wangi ya, enggak wangi, enggak harum. Tapi watok muha khulbun, ya, rasanya manis, Bu. Ya, rasanya manis, tapi enggak ada baunya, enggak ada harumnya, enggak ada wanginya, Bu. Itu kalau orang beriman tidak baca Quran, ya. Kemudian wa masalul munafik alladzi yaqra'ul Quran kama sali rihana rihuha thayyib wa ta'muha murrun. Beda lagi dengan orang yang munafik, orang yang tidak beriman, tapi dia baca Quran tapi munafik, tidak percaya kepada kebenaran Al-Quran. Ya, itu seperti buah yang namanya rihana, ya, sejenis kemangi, Bu. Buah kemangi. Apa buah kemangi? Nah, rihuha thayyib, ya. Ya, baunya harum, Bu. Baunya wangi. Wa ta'muha murrun, tapi rasanya pahit. Ibu pernah nyoba daun kemangi, Bu, ya? Itu katanya bagus buat apa, Bu? Buat stamina, Bu, kemangi itu. Ya, tapi pahit, pedas ya, Bu, ya. Ya. Ada juga buat cuci ginjal katanya, Bu. Kalau yang buat cuci ginjal namanya apa? Buah apa? Buah seledri, Bu. Ya. Buah seledri. Enggak tahu buah seledri gimana rasanya, Bu, kalau di jus, Bu. Itu bagus katanya buat ginjal, Bu. Ya, bagus ya. 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 Kemudian, Bu, wa masalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang munafik, orang yang tidak beriman, kemudian dalam waktu yang sama tidak baca Al-Qur'an, sudah munafik tidak baca Quran lagi, ya. Kama salil handola, seperti buah handola, ya. Buah handola itu sejenis labu pahit, Bu. Labu pahit, Bu, ya. Apa, Bu? Laisa laha rihun wa ta'muha murun. Tidak ada wanginya sama sekali, tapi rasanya pahit. Ya. Inilah pentingnya membaca Al-Quran dengan dasar iman. Jadi Al-Quran itu isinya semuanya benar dan datang dari Allah SWT. Ya. Kemudian membaca Al-Quran yang diperintahkan adalah membaca Al-Quran dengan ikhlas, dengan ikhlas, ya. Tidak riya, ya, dengan memamerkan kemahirannya. Ada, Bu, wah, karena dia mahir, ya, bacaannya benar, suaranya bagus, ya, kemudian dipamerkan, ya, dengan maksud ingin dipuji, ya. Nah, baca Al-Quran seperti itu tidak boleh, Bu. Tidak dinilai ibadah, bahkan mencelakakan orang yang melakukannya. Ya, membaca Al-Quran itu harus dengan dasar iman, kemudian dengan ikhlas, ya. Tidak boleh ria, kemudian kemahirannya dipamerkan. Dan ini diingatkan oleh Rasulullah SAW. Apa katanya? Ya, ta'awwaz billahi min hubbil hazan. Kalian semuanya harus berlindung kepada Allah. Ya, Bu. Ya, salah satu isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah karena kita tidak mampu menghadapinya, adalah hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari sebuah tempat yang bernama Jubbil Hazan. Ya. Ada namanya Jubbil Hazan. Ya. Kemudian kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya wama Jubbul Hazan? Apa itu Jubbul Hazan? Ya. Kalau kata Rasul, wadin, ya, fi jahannam tata'awwadhu minhu jahannam kulla yawmin mi'atu
mi'ata marrah katanya ya. Yang disebut dengan Jubul Hazan itu adalah sebuah lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Jangankan manusia, neraka jahanam saja dia minta perlindungan kepada Allah setiap harinya 700 kali dari Jubul Hazan itu. Ya, jadi lebih dahsyat daripada neraka jahanam, Bu. Ya. Ya. Jadi orang itu, Bu, ya, kalau dilemparkan dari atas neraka baru nyampe ke Jubul Hazan itu 40 tahun, Bu. Baru nyampe. Ya. Ya. Dan Jubul Hazan ini sangat ditakuti oleh neraka jahanam. Sampai setiap harinya dia berlindung kepada Allah dari Jubul Hazan itu ya 100 kali. Sedangkan kalau manusia dilemparkan dari atas neraka sampai ke dasarnya itu 70 tahun, Bu. 70 tahun, Bu, baru nyampe. Ya. Ya. Itu dilemparkan, ya. Kemudian yang selanjutnya, kulna, kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, waman yadkhuluhu, siapa yang akan masuk ke dalam Jubul Hazan itu? Ya. Qala, kata Rasul, al-qura, orang yang suka baca Quran. Ya. Orang yang suka baca Quran tuh hati-hati, Bu. Ya. Kalau riya, ujub, takabur akan dimasukkan ke sebuah tempat yang bernama Jubul Hazan. Ya. Al-qura, orang-orang yang suka baca Quran, al-murauna, tapi riya, tidak ikhlas membacanya, bi amalihim, ketika mengamalkannya. Ya. Jadi membacanya, mengkajinya, mengamalkannya, mengajarkannya, menghafalkannya, riya, Bu. Ya, ingin dipuji, ya. Itu. Ya. Jadi ternyata bukan hanya ya dalam urusan harta saja, Bu. Dalam urusan ibadah juga ya, rentan dengan yang namanya riya, ya. Tidak ikhlas ketika membaca Al-Quran, maka ya, bahayanya oleh Allah akan dimasukkan sebuah tempat yang ada di lembah neraka jahanam, namanya apa, Bu? Jubul Hazan. Ya, nanti buka, Bu, di WA, Bu. Ya. Kemudian membaca Al-Quran, ya, yang diperintahkan adalah membaca Al-Quran dengan menyebut nama Allah. A'udzubillah, bismillah. Ya. Itu, aku berlindung kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Ya. Ya, itu yang diperintahkan, Bu. Serta membaca dan memahami rububiyahnya yang berkaitan dengan karomahnya. Ya. Apa rububiyah itu? Perbuatan Allah. Ya. Yang ada kaitannya dengan karomahnya, kemuliaannya, kita baca. Apa sih rububiyatullah, perbuatan Allah yang ada kaitannya dengan karomahnya? Ada dua di antaranya. Pertama, menciptakan manusia. Yang kedua, mengajarkan ya apa? Manusia ilmu. Ya. Ya. Jadi Allah itu sebenarnya hendak memuliakan manusia, mengangkat derajat manusia, kedudukan manusia lebih tinggi daripada yang lainnya. Dengan apa? Ya, pertama dengan ilmu. Ya. Di antaranya adalah ilmu Al-Quran. Ya. Karena mengajarkan Al-Quran sebagai ilmu itu adalah rahmat Allah. Ar-Rahman, Allamal Quran. Ya. Demikian pula dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, kita diperintahkan untuk membaca dengan menyebut nama Allah. Nama Allah Rabb, ya, Tuhan, ya. Alladzi khalaq, ya, yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, baca oleh kamu dan Rabbmu yang maha mulia. Alladzi apa, Bu? Allama bil qalam, yang telah mengajarkan ilmu dengan cara menulis, Bu. Ya. Ya, makanya di sini kalau nggak bawa catatan rugi, Bu. Ilmu itu akan kita dapat terus itu kalau ditulis, Bu.
Kalau tidak ditulis sekarang selesai pasti lupa, Bu. Ya. Itu surat Al-Alaq itu mengajarkan kepada kita pertama pentingnya ilmu. Yang kedua asal usul manusia dari segumpal darah, Bu. Ya, jangan sombong, Bu. Ya. Makanya manusia kalau tidak ada darah hidup atau mati, Bu? Iya, ada darah tinggi, gula darah, apalagi, Bu? Ya. Ya. Banyak itu, Bu, ya. Kemudian juga ya Allah ngasih tahu bahwa Allah yang maha mulia itu mengajarkan tulis baca supaya manusia itu berilmu, dan dalam waktu yang sama mengajarkan ilmu yang baru, ilmu yang belum diketahui oleh manusia. Ya. Al-Quran tuh banyak ilmu-ilmu baru yang Allah ya sampaikan, Allah ajarkan kepada manusia. Ya. Di antaranya dulu langit dan bumi itu nyatu, kemudian Allah pisahkan. Jadi matahari, bulan, bintang, bumi, ya. Kemudian planet-planet yang lain asalnya satu. Terus Allah juga ngasih tahu ilmu yang baru bahwa Allah menjadikan makhluk itu hidup itu dari air. Ya. Orang nggak tahu, Allah kasih tahu. Allah kasih tahu surga itu ada, neraka itu ada, alam kubur itu ada, akhirat itu ada, alam mahsyar itu ada. Nanti amal manusia akan ditimbang. Itu ilmu-ilmu baru, ya. Supaya manusia itu jadi orang yang mulia. Dengan apa? Dengan ilmu Allah, ya. Makanya habis sholat subuh kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Supaya ilmu yang kita dapat ilmu yang bermanfaat dari Allah yang dibawa oleh Rasulnya. Kemudian rezekinya juga rezeki yang baik, rezeki yang halal. Dan ketika beramal, amalnya juga diterima. Kenapa? Amalnya berdasarkan ilmu, menggunakan rezeki yang baik. Oh, luar biasa tuh. Habis sholat subuh itu. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Maka dengan Al-Quran Allah akan memuliakan manusia, yaitu dengan mengangkat derajat yang sangat tinggi dan dekat di sisinya. Ya, ini disebutkan di dalam sebuah hadis, di mana Rasulullah bersabda, Innallaha sesungguhnya Allah yarfa'u akan mengangkat bihadza kitab dengan kitab ini yaitu Al-Quran aqwaman beberapa kaum diangkat, Bu. Tapi wa yadau bihi akhirin, Allah akan merendahkannya yang lainnya, Bu. Ya. Jadi kalau tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, tidak mengajarkan Al-Quran, ya, tidak menghafalkan Al-Quran, ya, tidak membela Al-Quran, itu akan dihinakan oleh Allah. Tapi kalau sebaliknya akan diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, didekatkan di sisinya, ya. Ini hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Silakan, Bu. Ada yang tanyakan sampai sini?